Jadi ini sebenarnya ada teori baru nih yang muncul di internet ya kan, bahwa emoji yang biasa kita pakai buat chatting itu, itu ternyata terinspirasi dari sigil Solomon. Yang gue bingung ya kalau orang-orang bikin konspirasi kayak gini ya, inspirasinya dari mana ya? Teori konspirasi yang gue percaya, bukan gue percaya sih, tapi menurut gue mungkin benar. Area 51. Tapi percaya nggak? Apa? Neil Armstrong itu beneran ke bulan? Singkat aja. Singkat. Konspirasi yang paling gue percaya nih ya kan. Mungkin levelnya juga kayak Bang Coki juga lah. Nggak 100% percaya ya. Iya juga ya. Iya juga ya. Iya juga ya. Katanya ada konspirasi gini Bang. Piala Dunia 2026 itu katanya mau masukin Indonesia sebagai salah satu ininya, salah satu kontestannya. Anda suka konspirasi berarti Anda bodoh katanya, ya kan? Tapi ternyata konspirasi itu ada yang jadi kenyataan juga. Jadi kenyataan. Misalnya ya kan? Contohnya. Negara-negara ini punya apa peraturannya masing-masing ya kan? Ya. Kadang peraturan itu ada yang bagus, ada yang konyol juga kadang-kadang. Misalnya apa nih yang konyol? Misalnya yang konyol apa soal silakan. Ada yang di Cina, Bang. Ini di tahun 2007 nih. Pemerintahan Cina itu bikin aturan buat biksu-biksu di Tibet. Jadi kalau biksu-biksu Tibet itu mau reinkarnasi harus izin pemerintah dulu, Bang. Harus izin dulu. Di data. Jadi sebelum reinkarnasi dia harus mengatur ini dulu. Ada regulasi yang harus. Jadi kalau dia nggak ada punya izin tuh nggak bisa reinkarnasi, Bang. Tapi emang Cina ya begitu ya. Cina maksudnya RRC itu emang aneh. Jadi supaya anggapannya ngontrol. Jadi jangan sampai biksu-biksu yang nanti reinkarnasi gitu nggak sesuai pemikirannya sama politiknya. Cina sama budaya. Tapi memang RRC ya. RRC aja, kalau Cina kan jadi ras ya. Iya. Kita kan ngomong tentang pemerintahannya ya. RRC itu jangankan itu ya. Yang Muslim Uighur aja kan sama mereka dihancur-hancurin. Wah, habis Muslim Uighur. Pokoknya apapun paham yang tidak sesuai dengan negara mereka, itu pasti sama mereka tuh dikucilkan dan diserang gitu ya. Lo tau gak, bahkan di beberapa di daerah di RRC itu kita nggak usah ngomong Islam, kita nggak usah ngomong Buddha deh. Yang kalau Buddha kan reinkarnasi biksu-biksu itu kan irisannya lebih dekat ke Cina kan. Kita nggak usah ngomong yang irisannya secara culture lebih dekat ke mereka deh. Daerah-daerah tertentu di RRC, lo pasang foto Yesus nggak boleh, bro. Iya nggak boleh. Pasang ikon-ikon keagamaan tuh nggak boleh. Iya. Di sana jangankan begitu, di sana kan nggak ada Google. Tapi ini orang mau meninggal nih Bang, harus minta izin dulu sama Xi Jinping ini Bang, gimana nih Bang? Iya, pokoknya mereka pengen ngontrol informasi, dikontrol. Sosial media mereka dikontrol. Benar. Instagram gue nggak tahu deh, kayaknya nggak ada deh di. Nggak ada. Nggak bisa buka. Mereka kan semua mengontrol. Jangankan Instagram, TikTok aja kagak ada di sono. Ya kan TikTok sono namanya apa? Aduh lupa namanya. Ada nama red apa gitu. Red Note itu beda lagi. Ada. Douyin. Douyin tuh satu perusahaan tuh ByteDance juga. Iya. Nggak ada ya, gitu. Intinya mereka sosial media, informasi, bahkan kepercayaan masyarakatnya mereka atur. Jadi walaupun kita kan aneh banget, tapi kalau gue masuk ke mereka tangan besi ya. Tangan besi. Mereka, gue ngerti sih alasannya kenapa mereka bikin gitu. Neokomi lah itu. Iya. Bahkan menurut gue the next Rusia Cina sih. Menurut gue kan kita kan selalu mikir kan Amerika sudah bergabung memang. Iya. Kita kan selalu berpikirin kayak Amerika Rusia. Nanti Rusia bakal lewat sama Cina ya. Sama Cina, yakin gue. Kalau Putin kalau Putin meninggal, nggak ada lagi tokoh kuat. Iya. Pasti Cina naik. Ya yang kelihatan inilah salah satu mata uang yang paling stabil ya Yuan RMB. Yuan ya salah satu ya. RMB salah satu yang paling stabil ya. Dan dia bisa bikin dia bisa bikin AI dengan jauh lebih murah. DeepSeek tuh gimana gak gila banget, bro. DeepSeek aja dikalahin lagi sama buatannya sendiri kan, Kimi sekarang namanya. Iya. Walaupun gue nggak yakin sih ChatGPT bisa kalah sama DeepSeek. Gara-gara satu. Apa? Informasinya terlalu regulated. Iya betul. Yang punya Cina. Jadi lu mau nanya apa tuh ya itu jawabannya pemerintah bisa jadi secara nggak langsung gitu. Betul. Tapi yang gue salut dari Cina adalah dia bisa bikin value for money for value. Iya, memang mereka efisiensi luar biasa. Mobil Cina ya. Dulu sih gue ketawa-tawain ya. Tapi sekarang begitu gue lihat sih BYD Tesla aja dulu ngetawain kan. Ada interviewnya itu. BYD terus gue bilang sekarang nomor 1 itu. Tinggal kita lihat aja nanti. Kira-kira Cina sama kuda hitamnya Amerika yang sekarang lagi banyak diomongin nih, Vietnam. Vietnam. Kira-kira bisa bangkit apa enggak? Soalnya Vietnam tuh the new China. Iya, Vietnam sih oke banget sih. Gue udah kayaknya gue tahun ini mungkin kesana.
Oh, serius? Oh, iya. Ngapain, Bang? Bagus lah pokoknya. Iya. Taksi barunya udah nyoba berarti. Bagus. Bisa dapat. Taksinya udah masuk sini tahu nggak? Udah nyoba. Apa taksinya? Yang Sun SM itu. Oh, ya? Yang SM. warna Bluebirdnya Vietnam udah masuk sini bang. Gue belum lihat. Belum lihat yang ya? listrik. Oh, yang listrik. Warnanya Cukup banyak hijau-hijau, itu di Jakarta apa turquoise segala gitu macam. lah. Tosca lah, warna Tosca. ya. Vietnam is the future man. Vietnam. Nah, Amerika betting di Vietnam nih. Iya. Jadi nggak tahu nih Vietnam bisa apa nggak ngalahin Cina ya. Iya. Terus apa lagi Son? Ada Peraturannya? ini sih, ya Thailand sih tadi kan. Kan di sana ada aturan nggak boleh nginjek duit. Oh ya. Oh iya nggak boleh Nggak boleh injek. mau kertas mau itu koin tuh nggak boleh diinjek karena kan ada ini muka rajanya situ. Oh. Ya tapi itu make sense lah. Iya. Itu make Nah, di sense sini lah. juga nggak boleh. apa? Sebenarnya kan ngerobek duit juga kita nggak boleh. Iya, nggak boleh, nggak boleh. Gila di sini. Bakar duit juga nggak boleh. Nggak Karena boleh, ada nggak lambang boleh. negara di situ. Nah, Oh, iya. Itu nggak aneh itu. Bahkan lambang pahlawan kan ada. Ada lambang pahlawan. Tapi ini bisa dihukum pidana bang. Nggak, Loh kata sama ada. itu juga Sama, tahu. kita bisa- Kalau dikamerain ya di Kalau video ya. dikamerain. Oh di video. Iya. Kalau dikamerain, kalau dikamerain. Ada yang pernah masalah waktu Dan itu. kenapa sih kita mau ngerobek duit sayang bro? Bener 1.000 parkir masih bisa loh. Nah, kan? Untuk minimarket. iya. Walaupun sebenarnya harusnya gratis ya. Nah, Itu konspirasi juga tuh. parkir liar. Parkir liar. Tapi emang nih sebenarnya semua minimarket itu ini pasti menggratiskan itu sebenarnya. Menggratis. Iyalah Tapi kan jelas. tapi ya pada akhirnya ya memberdayakan masyarakat sih itu aja. Oh, jadi Anda setuju berarti dengan tukang parkir liar? Bukan setuju ya udah Tapi- beradaptasi aja lah. Oh, Beradaptasi, beradaptasi ya. aja. Beradaptasi Pasrah ya. aja ya udahlah. Lebih ke pasrah ya. Iya. Toh kita kalau di situ jadi bos kan. Oh iya. Kalau ngasih berapa ya saya bos. Siapa? Oh iya benar. Walaupun sebenarnya harusnya kagak ya. Kadang karena lupa bawa duit bang. Iya. Itu sih Iya kan? receh Gak sih. gini ya kadang. Tapi lu Gak ada ATM di dekat situ bang. Coba. kalau di minimarket ngasih 5.000 ridho gak? Rido aja sih kadang. Tergantung daerahnya. Oh lo tergantung daerah ya. Enggak, kalau Kalau gue nggak bawa 5.000 ya. duit cash lain gue kasih aja kalau gue. Oke. Iya gue juga sih. Tapi gue biasanya usahain dulu. Iyalah sama. Iya. Sama usahain Tergantung- dulu. Kalau misalnya gue pernah tuh salah daerah gitu. Emang maksudnya bukan yang Bronx atau apa ya. Jadi Iya. gue ngasih 2.000 dibuang di jalan. Oh ya? Depan muka gue dibuang ngasih 2.000. Gila banget sih. Padahal 2.000 kan kalau banyak kan juga. Iya. Bener-bener dibuang depan muka gue, gila sih. Saya yang nggak serak tuh cuma satu saya. Kalau lagi nggak bawa duit cash ya kan, kita harus minta maaf sama dia. Saya mohon maaf ya bang ya, saya nggak ada uang. Mohon maaf saya bang. Akhirnya ente kasih rokok kan. Kenapa saya harus minta maaf dengan anda gitu kan maksudnya kan? Kenapa saya harus minta maaf? Mau kok. Ya kadang-kadang dikasih rokok. Ada yang nggak mau, ada yang nggak mau. Ada yang nggak mau. Hidup sehat berarti dia. Iya, rokok saya rokok murah soalnya. Rokok apa ini? Rokok daerah ya, Mil lah minimal katanya. Rokok kretek ya kalau rokok ada. Iya. Soalnya kan di sini kan. Tahu lagi. Gitu tuh kretek. Ada petak-petaknya Gitu. gitu ada. Jadi saya minta maaf sekali Iya, bang. iya. Saya tidak ada uang 2.000 bang. Maaf bang. Tapi lagian juga siapa sih yang megang cash sekarang udah jarang. Benar. Jujur saya ya minta maaf lebih sering ke tukang parkir daripada ke orang tua sendiri juga. Jujur saya. Satu lagi yang aneh ini di Denmark, ya kan. Jadi buat orang tua yang mau ngasih nama ke bayinya, ya, itu harus dari list nama yang dikasih sama pemerintah. Itu di mana? Di Denmark. Oh di Denmark. Nah, jadi pemerintah ngasih list itu ini nama-namanya ya lu pilih deh. Itu yang belakangnya ada son-son itu berarti itu Iceland ya? Itu Iceland. Semua orang Iceland namanya belakangnya ada son-sonnya lu tau gak? Oh iya. Pokoknya di Denmark itu. Jadi kalau misalnya mau di luar dari nama itu lo harus punya izin khusus dulu. Lu minta Lo izin. tau gak? Dugaan gue ya, itu bisa terjadi tau gak kenapa? Kenapa tuh? Ini orang parlemennya dulu namanya aneh. Oh. Jadi waktu kecil namanya aneh gara-gara orang tuanya aneh. Dikasih nama misalnya ulu-ulu misalnya. Nama kamu ulu-ulu. Terus gara-gara namanya aneh ulu-ulu, dia di sekolah dibully mulu nih. Anjing emang bukan nyokap gue nih. Bang, nih gue dikasih nama terlalu aneh. Mana Lihat nanti. ada nama orang ulu-ulu anda yang ngaco aja. Gue bakal masuk ke pemerintahan. Gue bakal bikin aturan. Cuman list nama-nama keren nih biar nggak ada lagi anak-anak yang masa kecilnya kayak gue. Gue yakin. Bisa jadi juga tuh, bisa Ambisinya jadi luar juga. biasa. Ambisinya ya. gitu. Mungkin pasti yang bikin peraturan itu dulu waktu kecil karena Dibully pasti. karena namanya aneh pasti. Iya. Namanya terlalu aneh namanya.
misalnya apa diceng-cengin Dasar akhirnya lu. dia balas dendamnya gitu, masuk ke pemerintahan bikin aturan itu. Nah, itu dia kayaknya begitu tuh kayaknya ya. Iya. Luar biasa tuh pemerintahannya itu ya. Kalau di mohon maaf di sampingnya negara Korsel itu juga potongan rambut diatur juga itu. Oh iya benar. Iya Oh, nggak betul. ada. Benar. Potongan rambut. Pilihannya dikit lagi. Ya, soalnya ini nggak boleh undercut, nggak boleh situ, nggak boleh. Situ. karena Fat mereka burst nggak boleh kan? mereka tuh ini nggak boleh ada apa namanya influence dari yang selatannya. Barat. Oh iya benar. Iya. Pokoknya informasi apa segala macam ditutup semuanya. Bahkan kalau di Swiss yang gue dengar katanya di apartemen nggak boleh nyentor WC katanya di atas jam 10 katanya bang. Iya. Ya berisik. Iya. Sama buang sampah juga malam nggak boleh. Jadi nggak bisa nyentor barbuk maksudnya kalau jam 10 ada yang ngetok di depan gitu kan, mesti kan gitu kan. Gak bisa. Nggak bisa. Tapi pasti aturan-aturan aneh begitu kalau di Eropa sana pasti di negara yang udah makmur banget deh. Iya benar. Kalau yang udah makmur banget udah apalagi kita atur ya. Iya benar. Ya udah deh. Ini deh. Jam 10 nggak boleh flash udah. Nah, ya kan. Udah saking makmurnya udah bingung. Biar nggak berisik maksudnya gitu kan. Terus apa Ini lagi? Denmark begini-begini dibongkar rumah lo nih. Masih ada aturan-aturan kayak ini AC nggak boleh di sini misalnya Kan gitu. suara-suara pompa begini. Tanggal di mandi bang. Oh iya pasti rumah tetangga polisi datang. Tapi di Jepang juga, di Jepang kan gue di Airbnb tuh gue tinggal sebulan waktu itu. Di Airbnb ada kok di atas jam 10 nggak boleh berisik, Iya. nggak boleh ngobrol, nggak boleh apa. Sebulan di Jepang bang. Sebulan waktu itu ada kerja lah. Oh iya. Iya. Emang negara-negara yang Pengisi begitu tuh- suara anim. Emang negara-negara begitu tuh kalau udah sampai level udah menembus threshold kemakmuran tertentu, pasti aturannya udah aneh-aneh. Iya benar. Udah makmur gitu ya maksudnya. Iya, ya. soalnya aturan-aturan korupsi, siapa yang korupsi kan? Iya. Benar. Aturan-aturan jangan menyeberang jalan itu mah udah nggak usah dikasih tahu, Nggak usah dikasih. masyarakatnya Udah sadar semua. udah sadar ya. sendiri. Iya. Jadi mungkin di situ parlemennya gabut. Aturan apa nih kita nih? Nama-nama aneh nggak boleh, Oh, iya benar. nggak boleh ngeflash gitu-gitu. Iya. Apalagi di Jepang jujur orang udah kayak robot bang. Gue Iya. pernah ke Jepang juga. Betul, Lo kalau tiba-tiba berhenti ditabrak lo dari belakang lo. betul. Dan Udah orang kayak jalan sama robot. di Jepang tuh lebih suka naik transportasi umum daripada naik mobil pribadi. Bener. Nggak ada yang suka naik taksi, semua naik kereta. Taksinya mahal banget. Iya, terlepas dari mahal itu juga. Tapi gue lihatnya rumah-rumahnya di Jepang mereka mobilnya juga bagus-bagus kok. Maksudnya kan sebenarnya mampu kan? Mampu. Tapi buat yang beli rumah kan emang pasti udah tajir banget. Sisanya Iya. kan pasti apartemen semua kan. Betul. Iya. Betul. Kalau terpaksa doang lah mungkin ya naik Iya, taksi atau apa gitu ya. Iya. Karena bagus memang transportasi umumnya luar biasa. Keren. Luar biasa keren banget tuh. Ada lagi nggak? Habis. Udah. Habis. Kayak bensin Shell dong habisnya gitu. Bensinnya Shell Nah, tadi habis. gue masih ada tuh. Tadi Udah gua ada. Apa? Udah ada ya. Udah ada emang. Dulu kan konspirasinya Udah naik lagi dia. ada satu swasta yang masih ada kan. Iya. Dia udah naik lagi tuh dia. Udah naik lagi. Sempat mau benar. tutup kan Shell. Iya kan. Jadi negara-negara ini memang banyak peraturan-peraturan yang aneh-aneh karena kalau menurut Bang Coki tadi ini ya apa namanya maksudnya mungkin Gabut sudah ya udah ya. sudah gabut gitu ya. Udah Terlalu apa banyak. lagi yang lihat. Padahal udah ada deadline kan harus ada peraturan baru ini. Terlalu makmur. Kayak ini aturan-aturan tentang kesejahteraan hewan itu pasti cuman ada di negara-negara yang udah makmur dulu. Bener. Benar. Di negara dunia ketiga ya, Nggak mikirin hewan pasti. di Ethiopia, di Somalia, lo ngomong hak-hak hewan di soalnya kan ngantri kan, Kurang relate ya itu nggak ya. relate. Gitu. Bahkan peraturan itu sebenarnya di zaman dulu itu lebih sadis sebenarnya peraturan. Iya. Ya kan? Di Indonesia aja tuh ada satu peraturan yang luar biasa ini. Sebenarnya ini lebih ke hukum sih sebenarnya ya. Hukuman untuk seorang pengkhianat ini Son ya kan? Lu udah pernah denger, Bang? Apa? Jadi seorang pengkhianat dihukumnya itu dikubur di anak tangga, Bang. Oh gitu. Zaman dulu banget nih tapi nih. Zaman dulu. Ini di kuburnya hidup-hidup atau di mati? Jadi enggak. ceritanya ini di apa? Dulu di Matraman ini, Kerajaan Matraman. Oke. Jadi Sultan Agung Matraman gitu kan. Ya. Matraman atau Mataram? Matraman gitu. Matraman Grametika lu kira. Matraman yang bener Anda. Sultan Agung Mataram. Jadi di Mataram ini tahun 1600-an lah. Ya kan. Jadi waktu itu kan mereka itu lagi nyoba ngusir Belanda ya kan. Iya. Mereka mau ngusir di Batavia lah pada saat itu kan.
Jadi ada seorang tokohnya ini namanya Tumenggung Endranata. Ya. Ya kan, Tumenggung Endranata ini gelarnya cukup tinggi lah. Ya. Ya kan, dia tugasnya ngebantu si Sultan Agung itu. Nah, pada saat mau perang itu, invasi pertama kali kan, ngirim kapal ke sana segala macem, gagal. Apa kan, ngusir Belanda gagal karena waktu itu perbekalannya kurang. Ya. Jadi suplai makanannya kurang segala macam ya kan. Ya udah pulang ya kan. Tapi tetap nggak nyerah. Dia tetap perang lagi dengan bawa perbekalan Yang lebih baik ya. Yang lebih baik, sama dia bikin lumbung-lumbung gitu Ya. di sekitar jalanan Pantura itu. Ya. Bikin lumbung pangan lah. Nah, tapi pada saat itu ternyata ada yang ngebocorin strateginya. Ngebocorin strateginya. Jadi pas perang ke sana, si Belanda tahu. Jadi ngancurin semua lumbung-lumbung pangannya. Oke. Gagal lagi di situ. Nah, ternyata ketahuan yang bocorin itu si Tumenggung Endranata tadi. Bekerja sama dengan Belanda ternyata ya. Kerjasama dengan Belanda. Akhirnya raja marah langsung. Walaupun setelah itu dia masih nyoba lagi perang sana, tapi akhirnya gagal terus kan. Mentalnya udah down apa segala macam kan. Udah bad mood lah. Udah bad mood. Sultan Agungnya udah nggak oke. gedeknya gara-gara yang perang kedua tadi. Ini pasti kunci kegagalannya nih. Yang jangan kedua itu, yang di lumbung tadi. Akhirnya dia kesel, si Tumenggung Endranata tadi dipancung. Dipancung sama badannya itu dibelah-belah semua. Potong-potong. Dipotong-potong, dikuburnya terpisah. Ya, anak tangga. Nah, anak tangga ini menuju ke makamnya Sultan Agung. Jadi setiap peziarah yang nanti datang ziarah itu pasti akan nginjek makamnya dia. Jadi diinjak-injak. Makamnya cukup terkenal tuh Bang tuh di daerah Jawa tuh kalau nggak salah ya kan. Di daerah Jawa makamnya tuh jadi sebelum lu nyampe ke makamnya raja, which is masih banyak juga yang nyekar-nyekar ke makam raja kan. Lu harus ngelewatin tangga dulu. Di tangga itu ya mungkin anak tangga ada tangannya mungkin. Iya, kita nggak pernah tahu ya. Ini ada kepalanya. Kedua, ketiga ada apanya. Jadi ada ada potongan-potongan cacahan tubuhnya si pengkhianat ini Bang, supaya itu merupakan penghinaan yang paling ultimate. Penghinaan paling ultimate tuh. Karena dia diinjak-injak bahkan sampai sekarang gitu. Nah, menurut lo nih, hukuman zaman dulu tuh kan baik yang kejam ya kan? Lo pasti pernah dengar lah hukuman-hukuman terkejam tuh ditemukannya di zaman dulu, bahkan nggak ada lah kayak orang kalau sekarang kan hukuman mati aja masih menjadi perdebatan. Apakah harus dihukum mati gitu? Walaupun sejahat apapun orangnya gitu kan. Kalau zaman dulu ya harus pasti dihukum mati ya kan? Ada yang paling parah menurut gue ini. Gue lupa ya di bahasa Indonesia apa, tapi hukumannya itu adalah catatan sejarah mengenai ini tuh masih 50-50, masih samar-samar. Apakah memang ini pernah ada atau enggak? Tapi pernah ada catatan sejarah. Jadi Yunani, namanya patung sapi yang berteriak. Oh, gue pernah denger deh kayaknya. Jadi patung sapi itu dibikin dari logam, nanti dibuka. Orangnya dimasukin ke dalam situ. Oh, yang sempit banget ya? Nanti ditutup, terus bawahnya dibakar. Oh, iya gue pernah denger nih, Nanti bawahnya dibakar, terus nanti di patung sapi. Itu kan karena itu kopong, tapi dari logam semuanya. Dan nanti di sini ada hidungnya ya. Terus ditaruh instrumen musik di situ. Jadi nanti orang yang masuk tuh ditutup karena di bawahnya dibakar. Kan nanti kan logamnya lama-lama panas. Terus nanti kan hidungnya pasti keluar asap kan. Terus nanti dia teriak-teriak kan di situ. Terus karena di lubangnya ini ditaruh kayak instrumen musik kayak sangkakala atau apa. Ya, serius gue gak berdoa. Ya, pokoknya kayak tiup lah ya. Ya, jadi nanti itu suaranya tuh kayak kayak sapi berarti. Kayak sapi. Dan itu jadi kalau orang-orang yang dianggap makar sama raja, gue lupa itu di daerah Yunani mana gitu, dimasukin situ terus gitu. Dan nanti ditonton sama masyarakat. Ada lagi yang di Persia. Jadi lu dimasukin ke ini perahu. Nanti lu ditaruh di tengah, lu ditutup. Lu ditutup. Jadi lu gini, lu ditutup. Nanti lu dikasih makan madu. Terus di dalam sini tuh ada kayak madu, makanan manis-manis. Lu ditutup tapi lu di tengah masih ada tangan sama pala lu gitu. Terus lu dikasih makan madu. Terus nanti kan lu kan mencret apa di dalam situ kan. Nanti tuh sampai ada ulet, sampai masuk serangga apa segala macam. Terus lu itu dimakan di situ. Mengerikan sekali itu. Jadi nanti lo matinya karena ya diare, terus ada ular, ada cacing, ada apa, terus lo ditaruh di alam liar gitu. Itu yang orang Persia tuh kayak zaman dulu begitu, bro. Kan zaman sekarang kan hukum kan semakin inilah ya kalau dibanding dulu pasti semakin melembek jauh ya kan. Sehingga banyak terjadi pelanggaran semakin kesini. Nah, banyak yang orang ditangkap wajar, saya bukan nabi boy ya kan. Santai aja. Mungkin kalau orang zaman dulu nggak ada orang ngomong gitu ya kan. Menurut Anda hukum sekarang itu sudah baik apa lebih baik ke hukum zaman dulu Bang Coki? Tapi kalau menurut gua ya kalau hukum zaman dulu tuh
sebenarnya yang kita lihat yang parah-parah begitu, itu untuk pelanggaran-pelanggaran yang parah sebenarnya. Pelanggaran parah, benar. Tapi kalau maling-maling mah ya tetap di penjara-penjara juga. Bener sih. Karena itu terlalu effort. Oh iya, benar. Iya. Contoh makanya kan cuman khusus untuk pengkhianat. Jadi kan kalau pengkhianat dibikin hukum gitu kan orang takut. Udah gitu kan jarang kayak misal. Tapi kalau itu setiap hari, lama-lama kan kayak oh ya udahlah ya gitu. Iya, bener. Namanya orang mau jahat mah jahat aja. Nah, kalau koruptor gimana menurut Anda? Di Cina sih dihukum mati turun ya. Di Cina sih turun. Angkanya turun di Cina sih. Angkanya turun. Iya. Vietnam juga sama sih. Vietnam dihukum mati juga ya? Ya negara-negara komi lah ya. Hukumnya turun. Iya, Tapi kan iya. tetap ada. Berarti sebenarnya ya kalau mau korupsi mah ya korupsi aja sebenarnya. Tapi memang bisa nurunin. Tapi ngilangin kayak nggak ada hukum yang sekejam Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Nggak ada, nggak bakal bisa hilang mah. Nanti efeknya jadi kemana-mana gitu, ngerti nggak sih maksud gue? Yang lainnya ikut dikerasin juga jadinya gitu. Iya. Dan pada saat seperti itu kan, apakah nanti orang pengen investasi di sana? Bener. Itu ngaruh tuh. Apakah nanti Investor pariwisatanya jadi kayak gimana? Turis. Investor jadi malas karena Turis deh, misalnya turis. Misalnya turis, misalnya di sana kalau ketahuan apa, ininya apa. Turis kan jadi malas ke sana. gila sih. Ya itu orang jadi malas ya untuk datang ya. Ya enggak, maksudnya kan dikerasinnya untuk seperti koruptor misalnya. Oh, kalau untuk koruptor mah menurut pengkhianat gua, lah. Ya kalau itu memang sah-sah aja lah kalau untuk pengkhianat mah. Iya. Kan tapi kan itu untuk send the message kan sebenarnya. Benar. Untuk send the message. Kalau untuk koruptor mah ya silakan. Iya ya. Bagus juga ya untuk begitu ya. Misalnya tadinya 10, akhirnya jadi 1. Tapi yang satunya korupsinya setara kayak 10 ya sama aja. Iya lagi. Tiba-tiba bombastis ya. Emang ya pelakunya berkurang. Tapi akhirnya yang satu ini korupsinya jadi kayak setara 10 orang anjing juga. Iya, kampret sih. juga sih, tetap aja. Sebenarnya kalau hukuman harusnya tuh opsi terakhir sih menurut gua. Hukuman opsi terakhir. Hukuman Ya? harusnya sebenarnya opsi terakhir, sistem apa dong? yang harusnya Sistemnya dijaga. yang Oh, dibenerin. sistem. Kalau sistem dijaga, meminimalisir kemungkinan korupsi, itu jauh lebih efektif daripada hukuman-hukuman yang kayak ditaruh ke tempat kalajengking itu menurut gua. Iya. Menurut gua Wah, asik kurang tapi sih. itu. Iya sih, tapi menurut gua atau gladiator aja kayak Pokemon. Oh. Kalau mau koruptor Lawan sama singa. koruptor kayak gini, koruptor bisa bebas, tapi nanti dia diadu sama koruptor lain dikasih senjata. Terus kita nonton kayak koruptor, ayo. Yang menang dibebasin berarti. Yang menang dibebasin. Tapi kan kalau dia menang Kayak kan Game of orang kuat Thrones. boleh terus dong kalau tapi gitu. kan kalau dia menang kan setidaknya udah buntung. Oh Ngerti nggak sih iya, maksud benar gua? juga. Atau Tergantung misalnya dia kalau- ketus apa dia menang, saya menang, taunya dia nggak selamat, tapi nanti pengobatannya cuma boleh pakai obat merah doang. Iya. Tergantung ya. Apa pengobatan alternatif. Walaupun itu tidak mungkin terjadi sekarang ya kan, karena Iya. banyak penggiat aktivis Aktivis. manusia ya kan, maksudnya. Asasi manusia. Soalnya kalau zaman dulu mah udah parah banget ya kan. Parah. Kebun binatang aja ada yang isinya orang, tau nggak? Betul ya, gue pernah tahu sih. Pernah denger ya? Gue pernah dengar. Jadi ceritanya gini ya kan, ada kebun binatang yang isinya orang di Amerika sama di Eropa. Abad 19 sampai abad 20 Iya. awal ya kan. Kebun binatang tersebut itu dibuat itu seperti kandang ya kan, yang isinya tuh habitat dari orang-orang suku gitu bang. Ya. Jadi orang-orang suku ini yang di pedalaman biasanya dia ngambilnya dari Afrika sama dari Asia gitu. Dari suku pedalaman ini itu diambil, kadang diculik ya kan, Ya. dimasukin ke perdagangan budak, Ya. dibeli sama orang Amerika atau orang Eropa, Ya. terus ditaruh di kebun binatangnya itu. Oke. Supaya bisa belajar kebudayaan. Bisa belajar kebudayaan ya kan, bahwa ternyata ada nih suku-suku yang misalnya ini ada suku ini. misalnya ini ada yang pendek, Ya. misalnya ada yang giginya runcing, ada yang kupingnya panjang ya Sebenarnya kan. mungkin tujuannya untuk edukasi tapi agak wadaw ya. Nah, Wadidaw ya. nah itu dia ya kan, tujuannya buat edukasi katanya, walaupun sebenarnya akhirnya jadi olok-olokan sebenarnya. Iya. Sebagai ibaratnya orang yang telat evolusi lah gitu. Betul. Suku yang telat evolusi gitu. Mereka memandangnya inferior seperti itu ya kan. Iya. Nah, ada yang paling parah itu dari orang yang namanya Otabenga ada. Oke. Jadi ada anak namanya Otabenga. Nah, dia tuh tinggalnya di Kongo ya kan. Iya. Anak ini itu diculik tiba-tiba suatu hari sama orang-orang Kongo, Iya. dilempar ke pasar budak ya kan, dibeli sama orang Amerika tuh. Iya. Dia ini lumayan laku Bang ternyata Bang di Oke. marketplace gitu ya. Iya. Karena dia merupakan suku Pygmy Bang. Suku Pygmy. Suku Pygmy itu adalah orang yang pendek, iya, bukan yang pengen minta Karena dipilih unik terus, banget bukan. pada Iya. saat itu ya. Benar. Orang pendek banget, terus hitam juga. Iya.
ya kan? Tentunya. Giginya juga runcing-runcing. Oh. Ya kan? Tapi giginya runcing gara-gara di sana emang fashionable katanya. Iya memang. Suku-suku yang beda-beda kan setiap. Beda-beda. Jadi dia giginya runcing, ya kan? Akhirnya ya dia ditaruh di kebun binatang itu, Bang. Oh alah. Ya kan? Masuk ke orang yang punya kebun binatang. Nih saya ada apa namanya? Ini orang ini si Otabenga ini untuk masuk di sini gitu kan. Nah, si orang yang punya kebun binatang kan mungkin melihatnya ini barang baru nih maksudnya kan untuk menarik orang-orang gitu kan. Nah, akhirnya ditaruh deh tuh si Otabenga ya kan di dalam kandang. Kalau di Ragunan pernah lihat Smoother gak? Iya. Satu wilayah yang isinya monyet semua. Iya. Kandangnya beda-beda tapi. Dia dimasukin di dalam satu wilayah itu, ditaruh tuh di situ. Ternyata pas dia ditaruh di situ, orang-orang yang datang lebih senang ngeliat dia daripada ngeliat monyet, Bang. Iya kan? Akhirnya ya kan si yang punya kebun binatang kan berpikir wah ini bisnis opportunity luar biasa ini ya kan. Kasih tahu habis itu ya kan, bro lo kalau misalnya nanti orang ini mau lihat gigi lo suruh bayar 5 sen dulu katanya. Oke. Jadi kalau ada orang pengen lihat giginya si Otabenga ini harus bayar 5 sen. Oke. Jadi kan? Tiketin lagi. Jadi ada tiket terus tiket lagi. Tiketin lagi ya kan. Set kalau enggak ya mingkep terus dia. Enggak boleh ini. Ya udah jalan rame tuh ya kan. Ya dapat duit banyak lah pokoknya lah segala macam. Di suatu hari ada koran di Amerika yang dia itu bikin headline tentang si Otabenga ini. Oke. Headline-nya itu judulnya ya kan. Orang kanibal Afrika pertama yang ada di Amerika katanya. Di tanah Amerika. Padahal dia nggak pernah makan manusia. Gila. Cuman gara-gara runcing giginya. Gara-gara giginya runcing. Terus orang berasumsi dia tuh kanibal. Orang berasumsi dia kanibal akhirnya karena itu kan di koran besar pada saat itu ya kan. Ya udah. Anjir rasis banget. Makin rame akhirnya. Sampai akhirnya ternyata ada movement yang nggak setuju tentang pameran-pameran itu, pameran-pameran manusia itu. Soalnya bukan cuma Otabenga doang, ada banyak yang dipamerin suku-suku lain. Terkenal ya dia. Itu salah satu paling terkenal. Akhirnya ya udah sama si kebun binatangnya dilepasin akhirnya karena desakan dari SJW gitu maksudnya gitu ya. Ya aktivis kan? ya pada saat aktivis itu. pada saat itu ya benar ya kan. Ya udah dilepasin pas dia keluar dari kebun binatang si Otabenga ya kan, ternyata pas dicek keluarganya sudah meninggal semua. Oke. Ya kan sudah tidak punya apa-apa. Oh yang di Kongo. Iya yang di Kongo. Tertelantar di Amerika nggak jelas ya kan. Mungkin dia sulit beradaptasi. Akhirnya dia depresi Bang. Lalu kemudian dia menembakkan dirinya sendiri dengan pistol di dadanya gitu. Anjrit. Sekitar 10 tahun dia keluar kalau nggak salah. Pas dia bebas. Ya itu gila banget sih. Tapi emang rasis banget itu ya. Parah banget lah. Gue pertama kali denger juga gue bilang. Kebun binatang. Ya karena dia bingung juga mau kerja apa juga kan habis itu. Pasti kan juga setelah dia lepas itu kan, setelah dia bebas itu juga masyarakat juga pasti banyak si sentimen kan ke mereka. Iya pasti. Dia juga mau kerja apa coba? Mau kerja di restoran cepat saji juga selamat datang kakak serem kan? Iya serem. Paling kerja construction kalau nggak salah dia. Tapi kan pasti rasis orang Amerika kan. Iya. Tahun itu apalagi. Orang Amerika sampai sekarang masih banyak yang rasis kok. Menurut gue tuh gila banget ya. Ya itu nggak mungkin buat pendidikan lah sebenarnya. Tapi mungkin mereka berdalih itu untuk pendidikan gitu ya maksudnya ya. Walaupun ya masih mereka merasa lebih superior gitu kan. Kalau gue rasa pasti pada waktu itu kan karena memang orang kulit Eropa, orang kulit putih tuh nggak kaget ngelihat suku-suku kayak gitu. Kayaknya buat mereka tuh saat mereka sudah punya industri, sudah punya alat-alat canggih, terus melihat ada orang-orang yang masih tinggal di suku-suku gitu, kayaknya buat mereka tuh kayak sesuatu yang kok bisa sih gitu. Seru, entertaining maksudnya. Iya, kayak lebih kok ada gitu. Jadi akhirnya itu dan pada saat itu kan juga kan equality kan gue nggak tahu itu tahun berapa, tapi pasti kan pada saat itu kan ras awal abad 20-an. Sampai awal abad 20-an. Berarti itu sebelum Martin Luther King ya? Kayak harusnya sih sebelum kayaknya. Harusnya sih sebelum ya. Iyalah, apalagi pada saat itu kan orang di luar kulit putih kan pasti masih dianggap di bawah derajatnya. Benar. Jadi pasti buat mereka tuh kayak ya udah kita bikin aja nih. Ya tapi emang gila banget sih bro. Itu gila banget sih. Gila banget bro. Itu lebih parah daripada budak itu. Itu bukan toleransi tapi ya bang gitu ya. Itu mah gila bro. Itu mah orang gila bro. Padahal bisa loh kalau ya dia undang aja, dia undang untuk ngajar di kelas kan bisa. Kenapa harus di kerangkeng? Iya benar juga. Yang di sini aja paling kerangkeng bang. Iya. Maksudnya kayak di kandang. Bener, Kenapa harus di kandang kan aneh banget bro. Di sini juga paling
patung-patung doang kan kalau yang di Iya, kalau kita patung kan jelas. Mungkin Itu kan supaya dia feels at home kan kerjanya. ya, tapi tidak begitu dong. Kalau dia sebenarnya paling make sense itu juga sebenarnya kan yang agak problematik tuh Amerika kan awalnya kan bukan punya orang Amerika kan. Itu kan punya suku Indian kan. Indian. Orang Amerika kan aslinya orang Inggris, orang Jerman, orang dari Eropa yang ke sana bermigrasi, terus akhirnya mereka ngambil tanah suku Native American. Akhirnya orang-orang Indiannya akhirnya sekarang ditaruh di tempat suaka, di taman-taman suaka. Iya, Itu iya, sebenarnya iya, juga emang. in a way kan memang Tanahnya tidak diambil sebenarnya. memang tidak se ekstrim si Otabenga dan teman-temannya ditaruh gitu, tapi kan saat lo ngambil tanah Native American, habis itu lo ditaruh di tempat suaka yang hutan, jadi semua Native American ditaruh di situ. Iya. Itu kan sebenarnya juga versi tapi lebih mending, tapi sebenarnya secara esensi sama. Iya. Zaman dulu gila ya maksudnya ya. Iya. Kayak racism ya. Tapi sekarang udah membaik lah ya. Membaik tapi masih ada. Kalau menurut gue ya, kayak nggak bisa sih kalau dihapus 100% gitu. Di dalam hati mah ada sih kayaknya. Mas. Iya. Pasti. Rasis tuh tergantung niatnya sih. Tergantung niatnya. ya? Tergantung niat kita ngeluar. Lebih baik jangan. Tapi kadang kalau udah deket banget sama teman kan kita suka bercanda rasis. Iya makanya Tapi emang. kan kita karena kita udah deket Tidak banget, menyakiti. karena kita udah deket banget, kita tahu niat dia tuh bercanda. Bercanda. Dan semuanya tuh balik-balik gitu. Misalnya gue dikatain Batak, gue juga ngatain dia Jawa, nggak ada yang marah. Jadi Nggak ada yang fair. marah, benar. Bukan kayak misalnya Batak lo, Jawa lo, apa maksud lo? Nggak fair kalau kayak gitu. Oh, itu nggak asik kalau itu. Itu nggak Itu asik nggak kalau asik. begitu. Tapi kan Iya. ya nggak tahu ya, bingung juga gue. Tapi satu sih menurut gue sih yang itu bisa menghilangkan rasisme dengan cara singkat itu. Kapitalisme loh menurut gue. Iyalah. Kalau lu mikir yang penting ini atau apa gitu kan. Iya, Kapitalis iyalah, lu orangnya iyalah. lu nggak peduli, pasti lu nggak bakal mandang dia tuh kayak gimana deh. Enggak lah. Itu cara Profesional paling aja. cepat. Kalau menurut gue tuh cara paling cepat sih. Cara paling cepat untuk menghilangkan rasisme profesional aja. Profesional. Kita kerja Bener. sama orang, nggak usah ngelihat backgroundnya. Nah, Kita ngelihat iya. opportunity dan kita ngelihat cuan yang bisa kita dapat. Bener. Luar biasa. Individualistis ya kan. Capek bro begitu. Terakhir, Indonesia menurut Anda perlu lebih individualis apa lebih merangkul? Perlu lebih individualis sih menurut gua. Karena nggak apa-apa kebersamaan, tapi kebersamaan yang tidak melewati boundaries. oke. Misalnya contoh tuh kayak, gue tahu ini culture dan nggak apa-apa sih, tapi kayak misalnya kita lagi jalan, halo Pak, halo, mau kemana? Kenapa kita harus kasih tahu? Kan bahasa basi itu bang. Iya, Itu tapi bahasa kan- basi bang. Tapi kan maksud gue tuh kayak ya sebenarnya kan nggak harus dijawab ya. Bener. Ya, tapi kan kita jadi bohong. Iya, banyak nambah-nambah bohong dosa sih. Iya ya. pasti bohong kan. Ke Iya. depan Pak, ke depan mana juga gak jelas kan. Oh iya bener. Apa itu juga gue ngerti itu drive-nya adalah kebersamaan gitu. Tapi kan kalau orang Eropa tuh pasti kalau ditanya mau kemana kan apa urusan Anda gitu. Iya benar. Ya, tapi menurut gue individualis sih boleh-boleh aja. Sebenarnya masalahnya gini, nggak apa-apa kekeluargaan, tapi jangan nganggur. Nah, Kalau lo kekeluargaan tapi nganggur, jadinya gosip. Percaya sama gue. Bener lagi. Nggak apa-apa lo kekeluargaan, tapi kalau semuanya nggak nganggur, jadi misalnya di satu komplek ada yang pulang malam, nggak ada yang negative thinking. nah Kerja cuma kerja lah. Karena kita semua pada kerja, ngerti nggak lo maksudnya? iya Semua benar. orang Nggak ngerti. sibuk ngomongin orang lain ya Nggak sibuk, maksudnya tapi ya. kalau misalnya kekeluargaan dan nganggur, ada orang pulang malam, nggak bener nih dia. Banget kayak gitu. Bang Coki kenal nggak sama tetangganya tapi? Kenal sebatas keperluan kalau misalnya parkir. Oh, Kita tetap harus kenal. Tapi gue gini, iya. kalau gue tuh pemilihan rumah di komplek gue adalah gue pilih komplek rumah di paling ujung yang depannya nggak ada orang. Oh, jadi parkir bisa banyak ya? Jadi gue cuman satu, tetangga gue satu di sini sama satu di sini. Jadi kewajiban gue adalah gue cuman perlu kenal tetangga gue yang sebelah kiri sama kenal tetangga gue yang sebelah kanan. Jangan banyak-banyak, jangan sampai banyak-banyak Iya. pokoknya. Bahkan gue tidak masuk grup ini komplek. Grup komplek gak masuk lu? Komplek nggak masuk. Tapi di invite. Tidak, gue pokoknya diem aja. Gue kayak sangat-sangat Menolak. bukan menolak, tidak mau Ngalihin aktif. omongan. Gue tidak mau aktif, tidak mau nggak suka gue. Tapi kalau yang kanan gue hubungannya baik, yang kiri juga hubungannya baik. Kenapa? Karena kebutuhannya kalau misalnya ada keluarga gue datang, ada teman gue datang, Pak izin ya Pak mau parkir di sini. Ya itu kan bahasa-bahasa yang Oh Iya. Batasan gue pedulinya cuman pokoknya ini rumah gue cuman sama sini aja. Sama kanan sama kiri wajib. Oh, Tapi kalau 3 rumah 4 rumah itu udah opsional. Kalau mau kenal lebih baik, kalau mau kenal
baik, kalau nggak kenal juga nggak apa-apa. Karena kan yang berurusan langsung kan kanan kiri. Iya. Dan jarang, mungkin maksudnya jalan-jalan di komplek itu jarang juga ya. Paling ngajak jalan anjing. Oh iya, jalan-jalan Paling sendiri. kita ngobrol kalau karena di situ banyak yang punya anjing. Jadi kalau gua ngajak anjing ada yang nyanyi. Padahal kita ngobrol tentang anjing. Jadi bukan ngobrol yang Bang Coki ya? Enggak gitu. nggak ada, tapi jarang. Kita ngobrol tuh nggak yang kerana pribadi. Iya. Oh iya. Paling tuh ngobrolnya kayak anjingnya nih umur berapa? Itu kan masih umum ya. Nanti misalnya ketemu sekali, anjingnya umur berapa? Udah ketemu 2 kali. Anjingnya makan apa? Nanti setelah anjing udah ketemu 5 kali, kita udah mulai ada kedekatan. Mungkin bisa nanya, mungkin bisa lebih deket lagi kayak, oh iya saya balik dulu Pak, saya tinggal di sana. Baru ngomong mengenai tempat tinggal. Oh iya. Ternyata prosesnya lama sekali. Prosesnya panjang sekali nih. Harus gitu. Ini lebih tebal dari tembok Berlin jujur. Iya. Misalnya kita baru ketemu lagi bawa anjing, kerja di mana Pak? Kan curiga orang. Iya benar. Mungkin tahu nama Bang Coki pertemuan ke-10 baru tahu mungkin namanya. Iya. Kalau gue sih, gue lebih suka ada batasan-batasan. Ada batasan ya. Ini tembok sih, bukan batasan nih. Tembok Cina. Ini seperti Tembok Cina bukan nih. batasan Bang, sorry Ini nih. nerobosnya sulit ini. Bahkan Shawshank Redemption akan lebih lama nih. Nah, Mungkin pas seusia Morgan Freeman baru bisa keluar nih kalau temboknya setebal ini. Iya. Tapi ya kan udah beda juga sih ya, udah beda. Dan udah ada grup juga kan ya. Benar. Lo ada di grup komplek masuk lo. Grup komplek gue gak masuk. Ya kalau juga gak masuk. Bokap gue kan emang belum punya rumah. Nanti Ini lo kalau masuk. punya rumah Iya, ada masuk nih. grup komplek ada kan? Ada grup Biasanya komplek. paling jual-jualan makanan, terus info-info Oh, iya. gitu. Biasanya Gue belum sama tahu. berantem tetangga lawan tetangga. Aduh bang. Males banget. Temen gue ada nih grup tetangga dia berantem. Karena yang satu pelihara kucingnya dilepas suka buang air besar di. Oh, iya. Gue males tuh drama-drama gitu. Aduh males banget sih kayak gitu Terus sih. mana suka nyinyir-nyinyir di grup komplek kan. Nggak usah. Mending gak usah. Masa mending sendiri saja individual. Siapa Anda? Seperti yang tadi Anda bilang tadi. Kompleknya harusnya seumuran ya rata-rata ya. Iya rata-rata Sebagai semua. Bang Baik, Coki ya. yang banyak yang muda ya. Banyak yang Masih muda. banyak Masih yang muda. lumayan enak banyak sih. yang muda. Iya. Tapi egonya juga masih meletus juga Son. Ya kan gitu ya kan. Rata-rata panggilannya koh. Di komplek gue rata-rata panggilannya koh. Anda dipanggil koh juga gak tapi? Pada akhirnya ya, di daerah situ tuh gue dipanggil, "Ya, silakan koh." Muka saya kurang pribumi apa? Oke deh kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih Bang Coki banyak, Bang udah Coki. datang ke sini ya kan. Thank you banget Semoga ini. obrolan kita bisa ngasih Insight lah ya. Insight yang mungkin. Yang bercanda-bercanda jangan anggap serius ya. Iya, iyalah. Penonton kita udah biasa kita bercanda-bercanda. Udah biasa kan ya. Bahaya segala Udah biasa, macam. udah biasa ya. Biasa Ya, itu. wes. Ya kan? Oke. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak Bang Coki ya kan. Ada pertanyaan ya terakhir ya kalau nggak salah ya. Apa pertanyaan? Oh ada satu pertanyaan lagi nih terakhir boleh, ya kan boleh. sebelum ditutup ya kan. Tanya. Bang Coki waktu nongkrong di sini rasanya kayak lagi syuting apa namanya debat kusir nggak Bang? Beda apa enggak? Enggak biasa aja sih. Kenapa emang? Beda ya? Beda, kenapa? Beda kan? Beda. Nah, Anda sudah dengar ya kata orangnya beda. Baik yang komen soalnya katanya kita kok kayak Coki Muslim katanya gitu. Iya kan. Baik komen kita kayak Coki Muslim katanya. Nggak, masalahnya gini, mau gimana juga podcast tuh pasti 2 orang lah. iya, Konsepnya nggak mungkin ya udah mau bilang apa. Anda tidak merasa tapi ya? Enggak beda. Tidak merasa beda ya teman-teman ya. Beda bro. Oke kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.